Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Rabb semesta alam. Alhamdulillah sampai sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan segalanya, semuanya, sehingga bisa menikmati bulan puasa sampai hari yang ke-7 ini. Semoga kita bisa menyelesaikan puasa tahun ini dengan sebaik-baiknya sehingga digolongkan, dimasukkan sebagai al-muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tak lupa senantiasa kita sampaikan sholawat dan salam kita untuk Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga sampai juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai juga kepada kaum muslimin umat Islam yang senantiasa menjalankan dan mengamalkan sunnah-sunnahnya hingga yaumul akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Baik jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kami dari pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Kuto Arjo, alhamdulillah masih diberikan oleh Allah nikmat istiqomah, nikmat konsistensi untuk senantiasa bersama dengan jamaah semuanya di Dalgona, yaitu Darussalam Ngaji Online, kurang lebih 30 menit sebelum iftar, 30 menit sebelum buka puasa. Semoga kita bisa lebih baik lagi, bisa lebih konsisten lagi sampai akhir Ramadan nanti. Amin, Allahumma amin. Baik jamaah rahimakumullah, materi kita pada sore hari ini 30 menit ke depan sampai azan maghrib, yaitu kita kaji tentang ibadah-ibadah yang utama di bulan puasa. Jadi sebagai seorang yang beriman kita harus pandai, harus pintar juga memilih ibadah-ibadah, harus memilih perbuatan-perbuatan yang paling baik, yang paling utama, yang harus kita maksimalkan, yang harus kita kerjakan ketika berada di bulan Ramadan ini. Karena kalau kita tidak memaksimalkan perbuatan-perbuatan ataupun ibadah-ibadah ini, ya maka bisa jadi puasa tahun ini kita keluar, ya kita selesai dari bulan Ramadan ini sebagai orang yang rugi karena tidak sanggup, tidak mampu untuk memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang paling baik dan yang paling utama. Baik jamaah rahimakumullah, kalau kita buka buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah bab Siam, ya, maka di situ jelas sekali, ya, sangat rinci sekali bagaimana dijelaskan, ya, tentang tata cara berpuasa, kemudian orang yang berkewajiban mengganti, mengqadha puasa, dan juga ada pantangan-pantangan yang harus dijauhi oleh orang yang berpuasa, ya. Saya buka dengan bab, dengan subbab, ya, pantangan-pantangan orang yang berpuasa. Kita sudah paham semuanya. Perlu saya sampaikan di sini sebelum kita masuk ke perbuatan-perbuatan atau ibadah-ibadah yang paling baik, yang paling utama dikerjakan saat bulan puasa ini. Kalau kita buka buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah halaman 173, maka di situ ada subbab kecil, ya, sebelah kanan bawah, tinggalkanlah perkataan dan perbuatan dusta, ya, baik yang pandir dan jahil. Nah, ini jelas menjadi poin pertama, ketika kita berpuasa harus meninggalkan qaulaz zur, ya, jadi perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya, yang dusta dan juga yang berbau kebodohan. Terlebih sekarang mungkin lebih pasnya, ya, meninggalkan perkataan-perkataan atau berita-berita yang mengandung hoax, ya, yang bohong. Kemudian jangan berkata kotor dan juga berbuat gaduh. Nah, bila kamu diajak berbantah maka katakanlah inni shaim, saya sedang berpuasa. Dan jangan pula
keras-keras berkumur dan menghisap air ke hidung. Nah, ini juga sunnah Nabi Muhammad SAW ketika kita sedang puasa, ya, maka ada salah satu pandangan yang harus kita kerjakan ketika kita berkumur dan menghisap air ke hidung jangan terlalu dalam. Ya. Dikhawatirkan justru nanti masuk ke tenggorokan, ya, sehingga bisa mengganggu, bisa membatalkan puasa kita. Kemudian jangan mencium istrimu, ya, bila kamu tidak kuat menahan nafsu, ya. Jadi jika sudah punya istri, kemudian mau mencium boleh, silahkan, sah-sah saja. Tapi kalau dengan ciuman itu justru membawa syahwat, justru membangunkan syahwat, maka lebih baik ditinggalkan saja. Tidak mengapa kamu menggosok gigi dan mandi karena kepanasan. Ya, boleh, silahkan, ya. Mungkin sehari kita gosok gigi 3-4 kali boleh untuk menjaga aroma nafas mulut kita yang mungkin kurang mengenakkan ketika berbicara, silahkan boleh siwak, ya, boleh gosok gigi dan mandi, ya, dan mandi karena kepanasan boleh. Ya, silahkan bisa dibuka di HPT Kitab Siam, ya, bab puasa halaman 173 paling bawah sebelah kanan. Kemudian di halaman 174 masih di bab puasa di himpunan putusan tarjih Muhammadiyah, ya, paling atas. Nah, ini saya sampaikan dulu supaya lebih sinkron, lebih teratur, ya, sebelum masuk ke perbuatan-perbuatan atau ibadah yang paling utama di bulan puasa yang harus kita kerjakan. Sebelumnya ada subbab lagi tentang as-sahur wal iftar, ada subbab tentang sahur dan buka puasa, ya. Pertemuan yang pertama sudah saya sampaikan apa itu perbedaan sahur dan sahar, ya. Jadi sahar itu adalah waktu, ya, waktu kurang lebih 30 menit lah. 30 menit sebelum azan subuh. Nah, maka waktu itu disebut dengan waktu sahar. Kalau sekarang subuh jam 4.25 menit, ya, maka waktu sahar itu ya kurang lebih jam 4 atau jam 4 kurang 5 menit disebut dengan waktu sahar. Nah, kemudian kalau saat waktu sahar itu kita makan, ya, kita minum, ya, maka makan dan minum kita itu disebut dengan sahur, ya. Jadi jangan sampai salah penempatan kata di sahar dan sahur. Dan sudah saya sampaikan juga minggu yang lalu, selain sahur ada salah satu perbuatan yang harus kita kerjakan, harus kita maksimalkan di waktu sahar, yaitu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, wal mustaghfirina bil ashar. Jadi maksimalkan waktu sahar kita, ya, setiap harinya, terlebih sekarang di bulan puasa dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah rahimakumullah, sahur dan buka, bila mana kamu akan berpuasa maka sahurlah. Ya, maka bagaimanapun ya jelas ini menjadi poin penting kalau kita mau puasa maka ya harus sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Harus sahur karena dalam makan dan minum sahur itu terdapat barokah, ya. Barokah secara bahasa artinya adalah ziyadatul khair. Jadi kebaikan yang terus tambah. Selanjutnya disampaikan, dijelaskan juga di HBT, dan akhirkanlah waktunya. Nah, ini juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Sahur itu memang sunnahnya diakhirkan. Namun ya jangan terlalu mepet juga dengan waktu, dengan azan subuh, ya. Dikhawatirkan nanti justru mengganggu persiapan sholat subuh berjamaah. Bila terbenam matahari maka cepat-cepatlah berbuka dengan kurma, dan bila tidak ada maka minumlah air. Nah, ini juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Untuk sahur kita diakhirkan, ya mungkin 1 jam sebelum azan subuh, ya. Tapi kalau azan maghrib, kalau buka puasa maka sunnahnya disuruh cepat-cepat, ya, disuruh cepat-cepat. Dan ternyata ada hikmahnya. Pengalaman saya pribadi, pernah saat itu pulang dari Purworejo, mau pulang ke Wonogiri. Dari Purworejo itu kurang lebih ba'da asar, ya, jam 4 lah. Jam 4 kemudian
sampai Jogja itu pas azan maghrib. Ya, sampai Jogja saya pas azan maghrib dan pas dengar azan maghrib. Saat itu saya mau berhenti kok rasanya malas sekali. Nantilah, kuat, nantilah. Kurang lebih 20 menit lagi lah, kuat. Sambil menunggu tempat atau warung yang sepi. Ya, saya tahan. Ternyata ada sisi negatifnya jamaah rahimakumullah. Ketika sudah mendengar azan tapi tidak segera berbuka dan posisi sedang nyetir ya, ternyata justru mengganggu konsentrasi ya. Jadi memang sunnahnya ketika mendengar azan maghrib tiba maka percepatlah iftar atau buka puasa, sunnahnya dengan kurma, ganjil dan juga dengan air. Dan ya bahasa kita lebih pasnya yang manis-manis dan berdoalah. Baik, terkait dengan doa memang masih banyak terjadi perbedaan pendapat ya. Yang sering kita hafal di tengah-tengah masyarakat kita ketika mereka berbuka puasa lebih banyak membaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Nah, ternyata ini hadisnya lemah ya, tidak bisa dijadikan hujjah dasar ya. Dan ada hadis yang lebih kuat ya. Jadi ketika berbuka membaca bismillah, minum ya, makan kurma, ya, kemudian membaca doa yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan lafaz dhahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini doa buka puasa yang sangat sahih ya, yang sangat kuat dasarnya. Baik jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, selanjutnya ya di kitab di buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah setelah subbab sahur dan buka ini, nah, maka di situ dijelaskan ditulis ada amal-amal yang utama, ada amal-amal, ada ibadah yang sangat utama kalau kita kerjakan di bulan puasa ini. Ya, kalau ditulis dengan bahasa Arab fadhailul a'mal. Jadi perbuatan-perbuatan amal-amal yang afdol yang harus kita maksimalkan, harus kita kerjakan di bulan puasa. Idza kana ramadhanu fa'aktsir minas shadaqah. Ini amal yang pertama. Idza kana ramadhanu, kalau kita menjumpai bulan Ramadan ya, fa'aktsir maka perbanyaklah minas shadaqah. Maka perbanyaklah sedekah. Nah, inilah amal utama yang pertama yang harus kita maksimalkan ketika menjumpai bulan puasa. Fa'aktsir minas sedekah. Maka harus memperbanyak sedekah. Baik jamaah rahimakumullah, memang kata sedekah ini kata yang sangat pas ya, yang sangat sempurna. Karena dengan kata sodakoh ini sudah mengcover kata infak dan zakat. Ya. Nah, jadi dalam istilah syariat kita, ya dalam istilah syariat Islam, kita sering mendengar ada 3, paling tidak zakat, infak, dan sodakoh. Nah, dari 3 kata itu, ya yang paling sempurna, ya yang bisa mengcover satu sama yang lainnya itu hanya 1 kata, apa? Yaitu as-sodakoh. Jadi dalam kata sodakoh itu ya sudah termasuk infak dan juga sudah termasuk apa? Zakat. Bisa dibuka dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-60. Di situ dijelaskan innamas sodaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin ya. Jadi zakat itu ya, tapi dalam ayat itu Allah menggunakan kata innamas sodaqah. Allah menggunakan kata apa? Sodaqah. Nah, tapi tafsirnya yang dimaksud ya zakat itu untuk 8 asnaf, untuk 8 golongan. Nah, jadi sekali lagi jamaah rahimakumullah, sedekah itu sudah mengcover ya arti dari infak dan zakat ya. Dan yang menarik jamaah rahimakumullah, sedekah itu dari kata sedekah ya, sidqun, jujur. Dari kata jujur ya, benar. Jadi berarti seperti ini, kalau memang orang itu mempunyai iman yang benar, kalau dia mukmin yang benar, kalau dia mukmin yang sidik ya, jadi imannya itu benar lillahi ta'ala, dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dia beriman semuanya ya, 6 rukun iman itu dia imani dengan jujur, dengan benar, maka salah satu bukti kejujuran imannya
dia harus sodakoh, dia harus mengeluarkan sodakoh, harus mengeluarkan sodakoh. Sehingga tercover juga dalam kata sodakoh tadi yang saya sampaikan, infak. Kalau infak itu secara bahasa nafaqah, artinya keluar. Memang lebih banyak disepakati infak itu identik dengan uang, dengan mal. Tapi kalau sodakoh maknanya lebih umum, lebih global. Bisa dengan uang, bisa dengan tenaga, bisa dengan doa dan sebagainya. Bahkan senyum pun bisa dinilai dengan sodakoh. Tabassamuka fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu untuk saudaramu yang sama-sama muslim bisa dihitung sodakoh. Jadi itu yang dimaksud dengan sodakoh. Perbanyak sodakoh di bulan puasa ini. Baik jamaah rahimakumullah, ada satu hadis yang dijadikan dasar kenapa kok bulan puasa ini harus memaksimalkan sodakoh. Menilik hadis dari Anas, katanya Nabi Muhammad ditanya, sedekah manakah yang paling baik wahai Nabi Muhammad SAW? Maka Nabi bersabda, sodakotu Ramadan. Jadi sodakoh yang paling afdol itu sodakoh di bulan puasa. Sodakoh di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi jangan disalahkan jamaah rahimakumullah. Kalau selama ini memang banyak dari masjid, dari musola, dari organisasi Islam yang datang kepada kita minta sodakoh, nggak salah. Memang itu satu kebaikan yang harus kita maksimalkan. Mumpung sekarang di bulan Ramadan harus memperbanyak sodakoh. Insya Allah dilipat gandakan, terlebih kalau kita dengan ikhlas. Dan juga dari hadis lain dari Ibnu Abbas, beliau menceritakan karena Rasulullah, jadi Nabi Muhammad SAW itu ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Quran. Fa Rasulullah SAW hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Jadi ini ada hadis yang diriwayatkan atau yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, Jadi Nabi itu orang yang paling dermawan. Jelas ini uswah hasanah kita, Nabi Muhammad SAW orang yang paling dermawan. Ajwadan nas, menggunakan isim tafdil, ajwadan nas, orang yang paling mulia. Tapi Nabi lebih mulia lagi, lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Jadi Nabi yang sudah dermawan, yang paling dermawan, beliau lebih dermawan lagi ketika menjumpai bulan Ramadan. Jadi bahkan sampai-sampai bahasa hadisnya itu seperti ini, Nabi itu berjumpa dengan Jibril yang lebih pemurah akan hartanya yang disedekahkan daripada angin yang ditiupkan. Angin yang kita nikmati sekarang ini kan sudah gratis, sudah enak. Nah, Nabi lebih dari itu, lebih baik, lebih dermawan dari angin yang ditiupkan. Baik, jamaah rahimakumullah, itu amal atau perbuatan yang pertama yang harus kita maksimalkan di bulan puasa ini, yaitu fa'aksiris sodakoh. Jadi memperbanyak sodakoh. Dan masih ada satu hadis lagi yang saya kutip, mungkin pernah dibahas di tempat di kajian lain. Hadis dari Abu Kabsyah, bahwasanya Nabi bersabda, innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunia itu Allah berikan untuk 4 orang. Nah, ini orang yang pertama yang paling bagus jelas, yaitu hamba yang diberikan oleh Allah malan wa ilman. Hamba yang diberikan oleh Allah malan wa ilman, harta dan ilmu. Kemudian dengan harta dan ilmunya itu fahuwa yattaqi fihi rabbah, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasilu fihi rahimahu, selain dia gunakan untuk bertakwa kepada Allah, harta dan ilmunya, wa yasilu fihi rahimahu, harta dan ilmunya digunakan juga untuk menyambung tali silaturahim. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan,
Nah, dia ngerti, dia paham bahwa di hartanya ini ada hak untuk orang lain. Nah, jadi dia punya ilmu, dia punya harta, kemudian dia gunakan harta dan ilmunya itu untuk ketakwaan, untuk sodakoh. Nah, maka kata Nabi, ya, fahada bi afdholil manazil. Maka orang yang seperti ini, kata Nabi, bi afdholil manazil, orang yang paling tinggi manzilahnya, orang yang paling afdol kedudukannya tentunya besok di surga. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau kita diberikan oleh Allah nikmat ilmu, kemudian di satu sisi juga diberikan nikmat harta, mari kita berusaha sebaik mungkin untuk masuk kriteria orang yang pertama ini, ya. Jadi punya ilmu, punya harta digunakan untuk bertakwa, ya, hartanya digunakan untuk sodakoh. Baik jamaah rahimakumullah, itu yang pertama, ya. Kita lanjut amal atau ibadah yang kedua, ya, wa mudarasatil Quran. Nah, selain memperbanyak sodakoh, maka di bulan Ramadan ini fa'aktsir min mudarasatil Quran, memperbanyak tadarus Al-Quran. Di sini bahasanya bukan tilawah, ya. Kalau tilawah ini kan hanya sebatas membaca. Di sini menggunakan kata apa? Wa mudarasati. Jadi mempelajari. Kalau bahasa kita selama ini sering menyebutnya dengan kata apa? Tadarus, ya. Hadisnya tadi yang saya bacakan di awal, ya. Jadi di bulan puasa, ya, setiap malam Nabi bertemu dengan malaikat Jibril, fayudarisuhu Quran. Maka Jibril dan Nabi Muhammad SAW fayudarisuhu Al-Quran. Di sini menggunakan menggunakan, kalau kita lihat dalam ilmu sorof, ya, jadi darosa yudarisu, mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu. Jadi ada musyarakah bainal isnain, ada interaksi, ya. Jadi ada musyarakah, ada interaksi bainal isnain, antara dua orang. Jadi fayudarisuhul Quran artinya saling, ya, saling mempelajari, ya, Al-Quran. Jadi makna yang pas, ya, kalau kita kaji sebenarnya yang sesuai dengan hadis ini, tadarus itu sebenarnya tidak cukup dengan tilawah, tidak cukup dengan membaca saja, tapi diperdalam lagi, ya. Setelah membaca, kita kaji, kita telaah, ya, kita baca juga tafsirnya secara mendalam. Itulah baru masuk kategori apa? Tadarus, mempelajari. Atau mungkin di bahasa kita, ya, di kebiasaan kita, lebih pasnya di lagu Tombo Ati itu, ya. Tombo Ati kan ada 5. Nah, yang pertama apa? Moco Quran lan maknani, ya. Jadi setelah baca Quran juga didalami, ya, dibaca juga artinya. Karena bagaimanapun kalau kita membaca, ya, yang basah hanya lidah kita, tapi maaf kadang tidak sampai ke hati dan jiwa, tidak sampai ke hati, ke pikiran juga. Jadi lebih baiknya selain kita punya program menghatamkan Al-Quran, ya, mungkin one day one juz, ya, 1 hari 1 juz, ya. Dan ini tipsnya yang paling mudah, one day one juz, ya. Setiap selesai sholat atau sebelum sholat paling tidak harus membaca minimal 2 lembar, ya. Karena 1 juz itu dalam Quran mushafnya, ya, 1 juz itu kurang lebih 10 lembar atau ada yang 11-12 lembar. Jadi kalau ingin selesai one day one juz, 1 hari 1 juz, maka setiap kali kita sholat 5 waktu itu, baik sebelum maupun sesudahnya, minimal harus kuat, harus sanggup membaca minimal 2 halaman atau mungkin bisa 3, ya. Dan memang normalnya kata hadis Nabi Muhammad SAW, dalam bulan puasa itu, ya, normalnya yang paling bagus itu ya khatam 3 kali, ya, khatam 3 kali. Kalau ada yang khatam 5-6 kali, ya mungkin bacanya tidak sampai hati, ya, hanya di lisan saja. Maka sekali lagi jamaah rahimakumullah, inilah pentingnya tadarus Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kemudian kita pahami, ya, kita baca artinya. Insya Allah lebih terasa, ya, di pikiran, ya, lebih bermakna juga di hati juga. Dan memang sangat
menarik sekali, sangat luar biasa ini ya, Al-Quran. Kalau kita tadarus, kalau kita kaji satu persatu ya, Masya Allah luar biasa sekali. Dari bahasa saja sudah memberikan banyak sekali pencerahan ya. Saya ambil contoh mungkin perbedaan antara syifa'un dan juga marad ya. Jadi dalam Quran itu ada kata maradun yang artinya sakit ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Sakit ya, surat Al-Baqarah itu ayat-ayat pertama ya. Maradun dalam Quran ya, maradun itu artinya sakit yang sifatnya fisik saja ya. Jadi marad itu sakit yang fisik ya. Tapi kalau apa namanya sakit yang lain, nah ternyata ada bahasa yang lain juga ya. Itulah hebatnya Al-Quran. Ya, ada juga syifa'un, obat ya, yang artinya obat dari segala macam penyakit. Jadi banyak sekali bahasa-bahasa yang sangat menarik dalam Al-Quran. Dan mungkin satu ya, ada rumus dalam Al-Quran. Setiap kali ada kata amanu, pasti Allah sandingkan dengan kata wa'amilus solihat. Ya, sekali lagi jamaah rahimakumullah, setiap kali ada kata amanu, pasti Allah sandingkan dengan wa'amilus solihat. Paling mudah contohnya dalam Quran surat Al-Asr ya, wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa'amilus solihat. Iman pasti disandingkan dengan kata amal soleh. Ini punya makna, punya arti. Jadi kalau ada orang yang beriman, kemudian dia tidak beramal soleh, lafi khusrin, sama saja rugi. Ya, atau sebaliknya, dia punya amal soleh, dia punya banyak kebaikan, ya, dia berbuat baik kepada sesama, kepada orang lain, tapi tidak punya iman, ya, lafi khusrin, sama saja. Sehingga ini satu paket, ya. Pasti ketika Allah menyebut amanu, setelahnya disandingkan dengan kata wa'amilus solihat. Setelah iman, maka kalau ingin aman ya harus beramal soleh. Contoh lain dalam Al-Quran surat At-Tin ya, nah, di situ jelas illalladzina amanu wa'amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, jadi orang yang beriman kemudian beramal soleh ya, falahum ajruhum ya, maka dia punya pahala ya, ghairu mamnun ya, tidak terbatas ya, tidak sia-sia. Nah, jadi ini rumus dalam Quran ya, setelah kata iman pasti ada kata wa'amilus solihat. Kalau minggu yang lalu saya sampaikan setelah kata amanu ya, sama ketika Allah menyuruh kepada orang-orang yang beriman ya ayyuhalladzina amanu, pasti setelah itu ada perintah atau larangan ya. Ini hanya flashback saja. Sekali lagi ketika Allah menyeru memanggil orang-orang yang beriman dengan firman-Nya ya ayyuhalladzina amanu, pasti setelah itu ada perintah ya, kutiba alaikumusiyam ya, contoh, atau bisa juga ada larangan ya, la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum dan sebagainya, pasti itu. Karena sekali lagi larangan dan perintah itu menunjukkan kualitas amalan kita. Baik jamaah rahimakumullah, masih ada waktu kurang lebih 10 menit sebelum azan maghrib. Baik, amal atau ibadah yang selanjutnya ya, yang harus kita maksimalkan, yang harus kita perbanyak di bulan Ramadan ini, setelah sedekah, setelah tadarus Al-Qur'an ya, apa? Wakum qiyamal laili ihda asyarata raq'atan arba'an au masna wa thalathan. Nah, ini yang harus kita maksimalkan di bulan Ramadan ini ya, yaitu yang ketiga wakum qiyamul lail, dirikanlah salat malam, qiyamul lail. Jelas hadisnya man qama ramadanan imanan wahtisaban, barang siapa yang qiyamul lail ya, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyamul lail ya, imanan wahtisaban, dengan iman dan ikhlas lillahi ta'ala ya, maka insya Allah akan mendapatkan ampunan ya, ghufirallahu, akan diampuni semua dosa-dosanya ya, tentunya dosa-dosa kecil ya, karena bagaimanapun kalau dosa besar ya, untuk penghapusannya dengan jalan taubatan nasuha. Dan supaya sampai derajat, sampai level taubatan nasuha pun ya harus
memenuhi lima unsur. Ya. Tentunya ini dosa-dosa kecil yang akan diampuni kalau qiyam Ramadan kita, kalau qiyamul lail kita di bulan puasa, di bulan Ramadan ini kita kerjakan dengan imanan wahtisaban. Di HPT Jamaah Rahimakumullah dijelaskan juga jumlahnya ihda asyarota rakaatan. Jadi qiyam Ramadan, qiyamul lail yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu berjumlah atau sebanyak 11 rakaat. Arba'an ya, bisa dengan formasi 4 kemudian ditutup dengan 3 witir ya, atau masna wa salasan ya, 2 kemudian ditutup dengan witir ya, 3 kali. Baik jamaah rahimakumullah, dan ada satu sunnah lagi yang harus kita kerjakan ya sebelum kita sholat atau qiyamul lail ya. Ada sunnah yang harus kita maksimalkan, harus kita kerjakan, yaitu disebut dengan sholat iftitah ya, sholat iftitah, atau bahasa kita sholat khafifatain ya, 2 rakaat ringan sebagai pembuka sebelum kita sholat 11 rakaat itu. Sudah saya sampaikan juga minggu yang lalu ya, tapi tidak masalah, kita saling mengingatkan, watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr ya. Jadi saling mengingatkan, barangkali qiyam Ramadan kita 1 minggu yang lalu ya lupa langsung 4-4-3 ya, tidak didahului dengan 2 rakaat khafifatain ya. Ada dasarnya hadis dari sebentar. Ini ada hadis dari masih saya cari ya, saya scroll dulu ke bawah. Sebelum mengerjakan qiyamul Ramadan disunahkan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat ringan, sholat iftitah ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah ya, bahwasanya Nabi bersabda, idza qoma ahadukum, jika kalian mau sholat malam ya, mau qiyamul lail ya, idza qoma ahadukum minal laili, jika mau sholat malam ya, baik di bulan puasa maupun di bulan yang lainnya, falyaftatih sholatu, maka dia disunahkan ya untuk membuka sholatnya itu ya, falyaftatih sholatahu birok'ataini khafifataini, maka disunahkan membuka sholat qiyamul lailnya itu birok'ataini khafifataini, disunahkan membuka ya sholat dengan 2 rakaat ringan khafifataini. Jadi takbir ya, Allahu Akbar. Nah, yang dibaca bukan Allahumma ba'id baini, tapi ada doa lagi ya, Subhanallahi dzil malakut wal jabarut wal kibriyai wal 'azamah. Kemudian baca ta'awud, baca basmalah ya, alhamdulillah waladhdallin amin, ruku'. Ya. Kemudian rakaat yang kedua pun ya sama ya, minus membaca Subhanallahi dzil malakut wal jabarut wal kibriya ya. Sudah saya sampaikan di pertemuan minggu yang lalu ya. Jadi itu tuntunan sekali lagi sholat qiyamul lail ya, terlebih di bulan Ramadan ini kita maksimalkan. Jadi selain 11 rakaat yang rutin itu ditambah dengan 2 rakaat khafifatain, maka menjadi 13 ya. Baik jamaah rahimakumullah, lebih cepat karena waktu ya. Yang terakhir yang harus kita maksimalkan ketika bulan puasa ya, ketika bulan Ramadan ini, setelah memperbanyak ya qiyam Ramadan ya, konsistensi qiyam Ramadan, maka yang harus kita maksimalkan adalah wa'takif fil ashril awakhir. Ya, maka i'tikaflah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya. Tapi kalau kita mengingat sekarang ini, sekarang kita masih dikepung dengan pandemik, dengan wabah COVID-19 ini ya, sesuai dengan himbauan dari PP Muhammadiyah dan juga dari MUI, ya, maka tahun ini ya mungkin kita tidak bisa maksimal di sini, di poin yang keempat kita tidak bisa maksimal di i'tikaf ya. Karena tarawih saja dianjurkan untuk
rumah, ya, maka i'tikaf pun ya tidak bisa kita kerjakan ya di puasa tahun ini ya, karena justru akan bisa menimbulkan dampak yang lebih buruk ya, bisa menimbulkan orang yang tertular lebih banyak lagi ya, maka lebih baik kita tinggalkan ya. Jadi untuk i'tikaf berdiam diri pada 10 hari terakhir di bulan puasa ini ya mungkin bisa kita cancel dulu, bisa kita tunda dulu karena memang keadaan yang tidak memungkinkan. Semoga Ramadan tahun depan 1442 ya kita bisa memaksimalkan 4 amalan ini ya, dari sedekah, dari tadarus Al-Qur'an, dari qiyamul lail, dan juga bisa i'tikaf ya di hari ya 10 hari terakhir setiap bulan puasanya. Baik, jamaah rahimakumullah, karena waktu sudah masuk azan ya, betul ya, jam 17.33 atau 35 menit mas, 35 ya, masih ada waktu 20 menit. Baik jamaah rahimakumullah, ya, masih ada waktu 20 menit. Saya selesaikan hadis tadi yang berbunyi tentang dunia untuk 4 orang ya. Tadi baru saya sampaikan satu ya. Yang pertama adalah orang yang diberikan oleh Allah ilmu dan harta. Kemudian orang yang kedua yang mendapatkan dunia, kata Nabi Muhammad SAW, abdun razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Orang yang diberi oleh Allah ilmu tapi tidak diberikan oleh Allah harta. Ini ciri atau golongan orang yang kedua yang mendapatkan dunia, kata Nabi Muhammad SAW. Dia punya ilmu tapi tidak punya harta. Ya, dia hanya bisa berandai-andai saja. Ya Allah, kalau saya punya ilmu, kalau saya punya harta, saya akan sedekah, saya akan silaturahim, saya akan takwa dan sebagainya. Tapi kata Nabi, ya fahuwa biniyatihi, karena orang yang kedua ini punya niat baik, ya, dia ngerti ilmu tapi nggak punya harta, tapi punya niat baik, fahuwa biniyatihi fawizruhu masawa. Maka orang yang kedua ini derajatnya, levelnya sama dengan orang yang pertama tadi. Baik, yang ketiga, orang yang mendapatkan dunia. Wa abdun razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Kata Nabi, orang yang ketiga itu orang yang mendapatkan rezeki dari Allah berupa harta, walam yarzuqhu ilman, tapi tidak punya ilmu. Naudzubillah min dzalik. Ini orang punya harta banyak tapi tidak punya ilmu ya. Maka dihabiskan hartanya, fahuwa yakhbitu fi malihi bi ghairi ilmin, dihabiskan hartanya ya untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tanpa ilmu ya, tidak digunakan untuk takwa, untuk sedekah dan sebagainya. Maka kata Nabi, fahada bi akhbathil manazil, maka orang yang seperti ini kata Nabi punya harta tapi enggak punya ilmu, bi akhbathil manazil, orang yang buruk derajatnya ya, menjadi orang yang paling jelek levelnya, derajatnya, tempat kembalinya di neraka. Ya jelas dia punya harta banyak tapi tidak digunakan untuk ketakwaan. Yang terakhir, orang yang mendapatkan dunia, kata Nabi Muhammad SAW, wa abdun lam yarzuqhullah malan wala ilman. Yang keempat ini nggak dapat apa-apa. Jadi orang yang tidak diberikan oleh Allah harta dan juga ilmu. Ya. Dia nggak dapat harta, nggak dapat ilmu. Fahuwa yakul, ya, dia berandai-andai, dia berkata, seandainya saya punya ilmu, saya punya harta, saya akan beramal seperti orang yang pertama. Fahuwa biniyatihi fawizruhu masawa. Maka orang yang keempat ini levelnya, derajatnya sama dengan orang yang ketiga. Jamaah rahimakumullah, jadi ini 4 klasifikasi orang yang mendapatkan dunia, kata Nabi Muhammad SAW. 2 orang dinyatakan bi afdhalil manazil, orang yang baik yang dapat tempat kembali surga ya, bi afdhalil manazil, orang yang punya ilmu, punya harta. Yang kedua punya ilmu tapi tidak punya harta. Ya. Nah, kemudian yang ketiga dia punya harta tapi tidak punya ilmu. Nah, yang terakhir tidak punya ilmu dan juga tidak punya harta. Nah, semoga kita digolongkan ya, jamaah rahimakumullah, digolongkan menjadi kelompok yang ke-1 lah, atau minimal yang kedua.
Baik, jamaah rahimakumullah, sudah azan maghrib, alhamdulillah. Mari kita tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan langsung kita sambung ya, kita teruskan dengan doa ya, membaca bismillahirrahmanirrahim, dhahabat dhama'u wabtalatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kita bertemu lagi setiap hari insyaallah dengan materi, dengan ustadz yang berbeda. Semoga bisa menambah iman dan takwa kita di bulan Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.